Kemudian pengarahan Kapolda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Irjen Pol Anang Syarif Hidayat dengan durasi 20-20 menit saja Pak. Kepada Bapak Irjen Pol Anang Syarif Hidayat kami persilahkan. Terima kasih moderator, Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Mikron dan semua peserta Pikon yang saya hormati. Apa yang saya sampaikan saya kira tidak terlalu jauh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Pada prinsipnya setiap aktivitas keramaian memang harus ada izin dari pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian pun sepakat kita dengan pemerintah daerah bahwa saat ini kita tidak bisa terus-menerus memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi kita harus menggiatkan masyarakat untuk berkreasi, beraktivitas, ya, hidup mandiri, bekerja seperti semula, namun dibatasi dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan sesuai dengan protokol kesehatan. Ini aja yang perlu kita jelaskan. Soal teknis bagaimana caranya kita melaksanakan suatu event, mari kita kerjakan bersama. Ada gugus tugas, di situ ada Pemda, ada Polri di dalamnya, sama-sama kita selesaikan. Dan saya harapkan apabila akan melakukan suatu event, tentu harus diawali dengan presentasi dari pihak penyelenggara. Apa kira-kira langkah-langkah apa kira-kira yang akan dilaksanakan itu? Bagaimana bentuk dari pola penggelaran event ini? Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, contohnya pada wedding event misalnya. Dari saat kita datang, dari undangan saja, dari undangan yang akan kita sebarkan, IO harus sudah mengarahkan, undangan ini dibagi jamnya kalau perlu. Undangan yang ini sampai sekian, jamnya jam segini, jam sekian. Yang ini jam sekian sampai jam sekian. Jadi di undangan itu sudah dicantumkan jam berapa datangnya. Setidaknya itu mengurangi kepadatan. Sampai kemudian dia harus antri garis bagaimana yang sudah dilakukan di berbagai tempat-tempat pelayanan, sentral pelayanan kita. Pelayanan di bank, pelayanan di mana kan selalu ada garis. Dalam mengisi buku tamu, silakan aja isi buku tamu. Tentu petugas resepsionisnya biar safe betul, dia harus pakai facial sana di depannya, dia pakai. Kemudian kalau memang situ ada sumbangan atau amplop misalnya. Nah, tolong si dari event organizer juga mengamankan ini amplop ini. Si pengantarnya kan tangannya belum tentu beres, tapi walaupun sudah ada cuci dan sebagainya. Nah, ada ultraviolet yang men-scan di amplop itu agar kuman-kumannya mati. Kan sudah ada itu peralatannya seperti itu. Sampai dia ketemu dengan pempelainya misalnya. Tadi kalau saran saya, ya pasti nggak usah salaman, cukup salam corona, ya begini atau begini, ya silakan. Kalau memang harus ingin foto misalnya, karena yang hadir orang tua, orang-orang yang dihormati dan sebagainya, disiapkan sama ayo di mana foto yang menjaga jarak. Ya, dengan kedua mempelai ini, siapkan fotonya. Tetap itu harus dijaga. Dan kemudian setelah salaman, ambil bingkisan, ya, bawa kalau ada makanan, bawa makanan. Kami sarankan, ya, sedikit mungkin diupayakan tidak ada tempat berkumpul di situ. Saya kira di luar negeri sudah biasa itu kalau pulang sudah dilaksanakan langsung bawa kayak nasi kotak atau bingkisan langsung pulang dia.
sehingga tidak ada pengumpulan orang di situ. Kalaupun ada, siapkan hanya sedikit saja tempat. Bagaimana dengan yang lain, hiburan yang lain, misalnya band dan sebagainya, silakan dia main sendiri, pakai masker. Tadi penyanyinya mungkin kalau pakai masker suaranya nggak sempurna ya. Satu penyanyi saja, misalnya begitu. Ya, yang lainnya, yang pengiring dan sebagainya menggunakan masker dengan jarak tertentu tentunya. Kemudian kalau ada foto booth gimana? Silakan foto booth, diatur antriannya. Kalau perlu jangan satu tempat, harus lebih dari satu tempat foto booth. Siapkan berapa tempat gitu, sehingga tidak terjadi penumpukan. Nah, ini kita berharap new normal ini tidak sampai membelenggu masyarakat untuk berkreasi. Apalagi para IO ini, para pekerja, para kreator ini tidak terbelenggu. Dan masyarakat itu juga bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik, hanya karena situasi kita batasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Itu. Bagaimana dengan sampai mereka kembali? Bagaimana dengan event yang lain? Sama event yang lain. Harus ada kreativitas di sini. Event terbuka misalnya, kalau bioskop mungkin atau tempat-tempat di gedung pertemuan, wah terlalu sulit ini, harus dijaga betul jarak-jaraknya. Ya. Kalau misalnya bikin suatu momen konser misalnya, bagaimana caranya? Ya kalau menurut saya kalau konser terbuka ya pakai mobil. Jadi mobilnya beserta orangnya ada di dalam mobil itu menonton. Kalau perlu seperti itu. Kalau sepeda motor ya harus ada jaraknya, harus ada kotak-kotaknya yang membatasi di antara masing-masing sepeda motor. Sehingga tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan antar para penonton. Dan ini lebih sulit menyiapkannya. Lebih mudah pakai mobil, semua harus pakai mobil. Misalnya, gitu. Di luar negeri sudah dilaksanakan juga seperti itu. Tapi di lapangan terbuka, dilaksanakan di stadion. Silakan. Kita dari Polri tidak membatasi kreativitas, ya, apapun event yang akan dilaksanakan, tapi tolong kita diskusikan sebelumnya, dipresentasikan dulu di depan gugus tugas, mungkin di situ nanti kita hadir di sana, kita akan guidance, kira-kira langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, dan tentunya ada pengawasan di lapangan. Kalau memang dilaksanakan seperti itu, kita akan juga awasi di lapangan seperti apa. Seandainya ada hal-hal yang kurang sesuai, ya kita minta untuk dibenarkan, untuk diluruskan kembali sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Rekan-rekan sekalian, pada prinsipnya kita support, kita dukung semua aktivitas ini. Ya, silakan berkreasi, silakan berbuat. Bangka Belitung tidak akan pernah bergerak kalau tidak didukung oleh anak-anak muda seperti rekan-rekan sekalian ini. Inilah adalah motor-motor penggerak di Bangka Belitung. Kalau rekan-rekan sekalian tidak bergerak, ya, masyarakat tidak akan merasakan apa sih kondisi yang normal itu seperti apa. Nah, karena itu sepenuhnya kita support, silakan berbuat, silakan beraktivitas, kita bantu sepenuhnya agar semuanya berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pengarahan dari Bapak Kapolda. Berikutnya, pengarahan Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Bapak Mikron Antariksa dengan durasi 20-25 menit saja Pak. Kepada Bapak Mikron Antariksa, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan kawan-kawan penyelenggara event dan yang ada di Bangka Belitung. Bangga untuk bisa hadir di sini dan mohon maaf agak terlambat karena memang ada permasalahan di lapangan, terutama adanya untuk pelaku perjalanan harus rapid test, namun ternyata ada rapid test yang reaktif diloloskan. Ini menjadi permasalahan untuk kami dan sudah kami selesaikan tadi. Terkait dengan event ataupun pertemuan yang mana memang sudah digariskan juga oleh gugus tugas pusat bahwa kita dalam rangka menjalani masa menuju new normal,
tentu ada dua hal yang kita pikirkan di sini sangat bertolak belakang. Yang pertama adalah bagaimana kita tata kehidupan masyarakat yang produktif, tapi juga harus aman terhadap COVID. Jadi artinya walaupun kita menghadapi tata kehidupan masyarakat yang produktif, kita juga harus aman terhadap COVID. Hal ini mungkin kalau di masa normal cukup gampang, tapi di saat seperti ini yang mana pandemi kita masih dalam tahap naik secara nasional, di Bangka Belitung betul kata Pak Gubernur tadi, kita sudah 6 hari tanpa ada kenaikan. Baru hari ini kemarin dan 2 hari yang lalu sama kemarin kita bertambah 4 orang. Nah, dari sisi kondisi terkini memang Bangka Belitung itu sudah masuk ke zona hijau. Perlu kami garis bawahi, memang ada zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Zona hijau itu adalah yang aktif, artinya pasien yang aktif itu berkisar antara 0 sampai dengan 100. Sedangkan kita sampai dengan saat ini jumlah pasien yang aktifnya ada 18 pasien. Dan perlu dicatat 18 pasien yang aktif ini adalah kita yang paling sedikit. Dari 34 provinsi, kita adalah provinsi ke-34 yang merawat pasien aktif. Itu artinya masih terkonfirmasi positif dan belum bebas COVID. Kami juga sekarang sudah berubah, mohon izin Pak Gubernur, Pak Kapolda, bahwa kami bukan menyebutnya sembuh dari corona, namun bebas COVID. Karena yang bersangkutan OTG itu tidak sakit. Kalau definisi sembuh itu adalah bebas dari sakit, sedangkan di sini adalah bebas dari corona. Dari kondisi terkini kita ada 18 dalam perawatan, dan secara garis besar gugus tugas sudah 2 kali kegiatan yang fantastis. Artinya begini, kita melonjak tinggi itu dari 2 kasus besar. Yang pertama adalah MT Gebang, dan yang kedua adalah KK Singkat yang dua-duanya dari BUMN. Tapi kita dengan sigap, dengan tanggap dipimpin oleh Pak Gubernur serta Forkopimda, kami langsung men-tracking, dan hal itu tidak berlanjut, terputus artinya MT Gebang di Mentok, Bangka Barat itu terputus. Kemudian kakak singkat MT Gebang itu melahirkan 15 orang yang terkonfirmasi positif, sedangkan di kakak singkat itu ada 57 orang yang terkonfirmasi positif, dan putus di situ artinya tidak menyebar kemana-mana. Ini merupakan kinerja kami dalam melaksanakan pemutusan mata rantai, sehingga kalau seandainya tidak berlangsung cepat, mungkin kita sudah melebihi Bengkulu, melebihi Lampung, dan kabupaten-kabupaten yang rendah tingkat terkonfirmasi positifnya. Nah, ini dari data, kami bercerita data 152 kasus yang ada di Bangka Belitung itu terdiri dari 7 kasus yang bertransmisi lokal, dan 7 kasus itu ada 113 pasien yang merupakan transmisi lokal. Nah, di sini kaitannya adalah kenapa terjadi transmisi lokal dan cepat sekali cepatnya. Kita ambil contoh di kapal keruk Singket. Kakak Singket itu mereka itu tinggal di mes di asrama yang notabene 1 kamar dihuni oleh banyak orang. Nah, artinya ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan event yang akan diselenggarakan dalam ruangan. Dalam ruangan kita belajar dari kasus kakak Singket, kapal keruk Singket. 1 kamar itu bisa menular ke 4 orang, ke 5 orang. Cepat sekali virus ini menular. Sehingga nanti apabila teman-teman menyelenggarakan event, diharapkan memang suasana ruangannya terbuka, tidak tertutup, karena tertutup itu virusnya akan, apalagi misalnya AC, akan mudah hidup. Dan kalaupun ada di dalam ruangan, kami minta dalam ruangan tersebut ada jendela yang bisa dibuka untuk keluar masuk dari udara. Nah, cepat menularnya yang perlu digarisbawahi, sehingga kawan-kawan juga
apabila menyelenggarakan event yang harus dipikirkan itu adalah protokol kesehatannya. Protokol kesehatan inilah yang mencegah kalau imunitas tubuh kita itu adalah melawan, imunitas tubuh kita melawan. Tapi untuk mencegah virus masuk adalah dengan trilogi pencegahan tadi, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Itu untuk mencegah virus masuk. Sedangkan untuk melawan virus masuk adalah imunitas kita yang harus lebih ditingkatkan. Nah, untuk mencegah tersebut memang trilogi itu, dan kami berharap kegiatan-kegiatan event yang diselenggarakan oleh kawan-kawan harus dipikir jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari itu mungkin bisa 1 minggu perencanaan sebelum pelaksanaan, dan melaporkan kepada kami, dan kami akan mengeluarkan rekomendasi. Kami tidak mengeluarkan izin, tapi kami hanya mengeluarkan rekomendasi, karena izin tetap kepada aparat-aparat keamanan, misalnya izin hiburan, izin di keramaian, dan lain-lain. Kita ambil contoh kemarin ada event yang diselenggarakan oleh Cinta Burung, dan mereka menyelenggarakan lomba burung kemarin. Hari pertama kami langsung bubarkan karena mereka tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah kampanye tentang protokol COVID tidak dilaksanakan, dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan tahapan-tahapan atau protokol yang tadi Pak Gubernur sempat utarakan dan Pak Kapolda utarakan. Nah, kemudian yang bersangkutan datang lagi ke sini, kemudian kami mengeluarkan surat dan mohon izin untuk rekomendasi saat sekarang bisa ditandatangani oleh perintah Pak Gubernur adalah untuk camat yang bisa melakukan rekomendasi, karena camat yang lebih mengetahui di wilayah masing-masing sebagai salah satu bentuk kebijakan yang kami keluarkan dari tugas. Nah, yang jelas memang sebelum dilaksanakan kami mohon dari kawan-kawan itu untuk dapat apa kata Pak Kapolda tadi, memaparkan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakannya kepada kami, dan kami coba menilai secara administratif, kemudian kami akan turun ke lapangan melihat kondisinya. Nah, event-event yang kami sarankan adalah event-event yang sifatnya di tempat terbuka, karena mengingat penyebaran virus yang besar di wilayah bubble itu adalah di tempat yang tertutup, baik di MT Gebang maupun di KK Singkep. Dan produktif di sini mungkin adalah kita tetap menjaga semangat, menjaga sportivitas, dan kami pikir salah satu bentuk nyata dari kita semua kaum muda, dan saya masih muda kebetulan Pak, walaupun tidak terlalu tua. Nah, kepada kawan-kawan kami tetap mendukung dan dalam penyelenggaraan event ini supaya nanti juga kita bisa setidaknya nanti bisa produktif dan juga bisa aman terhadap virus COVID-19. Itu mungkin dari kami secara teknis tentang perkembangan COVID-19 di wilayah Bangka Belitung dan kinerja. Dan kami juga sudah memiliki tim penegak disiplin, dan saat ini kami juga sudah beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait memasuki new normal ini. Demikian Mbak Adelia Bions. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Baik, terima kasih Pak Mikron.